Halo teman-teman, lu pasti udah sering dengar kata-kata blockchain ya. Tapi kebanyakan orang itu cuma taunya blockchain itu dipakai buat Bitcoin atau juga mungkin kripto doang. Nah, padahal si blockchain itu sebenarnya teknologi yang bisa ngubah cara kita nyimpen atau bahkan mengelola data. Dan yang menariknya, bank ya atau institusi yang ngurusin duit kita ya sehari-hari itu mungkin bisa dibilang benci banget dengan teknologi ini. Kenapa? Karena kalau semua orang pakai blockchain ya, bank itu bisa kehilangan perannya. Nah, di video kali ini, gua bakal jelasin apa sih itu blockchain itu, dan kenapa teknologi ini tuh powerful banget ya, dan kenapa bank itu nggak mau lu tahu soal ini. Oke, sebelum masuk kenapa bank itu benci blockchain, lu harus ngerti dulu apa itu blockchain. Nah, gampangnya gini nih. Nah, bayangin lu misalnya punya buku kas ya. Nah, setiap kali lu melakukan transaksi, lu catat di buku kas itu. Nah, masalahnya, kalau buku kas itu cuma dipegang satu orang ya, orang itu nanti bisa ngubah catatannya. Ngapus transaksi lah, atau bahkan nambahin transaksi yang palsu ya. Nggak ada yang bisa ngecek ya, karena bukunya cuma ada satu dan cuma dipegang sama dia satu orang. Nah, blockchain itu berbeda. Jadi ini konsepnya tuh kayak buku kas, tapi buku kasnya itu nggak cuma satu. Jadi buku kasnya itu di-copy ke ratusan bahkan mungkin ribuan komputer di seluruh dunia. Nah, setiap kali ada transaksi baru, semua komputer itu harus setuju dulu bahwa transaksi itu adalah valid. Dan begitu transaksinya dicatat ya, itu nggak ada satupun yang bisa ngubah bahkan menghapus catatan itu. Kenapa nggak bisa diubah? Karena setiap halaman di buku kas itu, atau kita bilang namanya adalah blok ya, nah, itu akan saling terhubung sama halaman sebelumnya. Nah, makanya dibilangnya adalah blockchain atau rantai dari blok-blok. Nah, kalau lu mau ubah satu halaman saja, lu harus ngubah seluruh halaman setelahnya ya, di semua komputer di seluruh dunia secara bersamaan. Jadi secara teknis, itu nggak mungkin atau mustahil. Kekuatan utama blockchain itu sebenarnya ada di satu kata, namanya adalah distributed atau terdistribusi. Nah, artinya apa sih? Nah, artinya datanya tuh nggak disimpan di satu tempat. Jadi tidak ada satu server terpusat yang mengontrol semuanya. Jadi datanya tuh disebar ke banyak komputer, atau kita bilang namanya adalah node ya, dan ini di seluruh dunia. Nah, bayangin gini, lu punya grup WhatsApp misalnya isinya 1.000 orang. Nah, setiap kali ada transaksi, jadi semua 1.000 orang itu dapat catatannya. Nah, kalau ada satu orang yang coba ngehack ya atau ngubah data, artinya 999 orang lainnya itu bakal langsung tahu karena catatan mereka beda sama yang dihack tersebut. Nah, jadi selama mayoritas node di jaringan itu jujur ya, datanya pasti aman. Nah, jadi nggak ada satu pihak pun yang bisa ngelakuin kecurangan tanpa ketahuan. Nah, yang paling penting itu adalah nggak ada yang jadi bos di jaringan ini. Jadi nggak ada satu perusahaan pun atau bahkan institusi yang bisa mengkontrol blockchain ini. Jadi semua orang punya hak yang sama. Sekarang mungkin lu nanya ya, jadi emangnya kenapa sih kalau sistem terpusat itu jelek ya? Selama ini kan kita pakai sistem terpusat dan mungkin sampai saat ini nggak pernah ada masalah. Benar sih sebenarnya ya, tapi coba kita bandingin ya contohnya. Yang pertama itu transparansi. Nah, kalau kita pakai sistem terpusat, kayak contohnya bank misalnya, jadi lu nggak bisa lihat apa yang terjadi di balik layar. Lu transfer duit misalnya, bank proses, dan lu bisa percaya ya sama bank kalau duit lu itu bener-bener sampai. Jadi kita cuma bisa percaya doang nih. Jadi kalau ada masalah, lu harus komplain dan nunggu bank buat investigasi. Jadi lu nggak punya akses buat ngecek data sendiri. Nah, kalau di blockchain, semua transaksi itu bisa dilihat sama semua orang. Jadi semuanya itu transparan. Lu bisa verifikasi sendiri apakah transaksi lu tuh udah masuk atau belum ya, tanpa harus nanya ke siapapun. Yang kedua, soal keamanan datanya. Nah, kalau sistem terpusat, semua data itu ada di satu tempat. Kalau servernya kena hack ya, itu semua data nasabah itu bisa bocor ya. Dan ini udah sering terjadi ya, data nasabah bocor akhirnya dijual di dark web. Nah, kalau blockchain itu kan distributed ya, jadi nggak ada satu titik pusat yang bisa diserang. Jadi hacker itu harus ngehack ribuan komputer secara bersamaan ya, buat bisa manipulasi datanya, dan itu udah dipastikan hampir mustahil dilakukan. Ketiga, itu nggak butuh perantara. Nah, kalau di sistem sekarang ya,
Kalau lu mau transfer duit ke luar negeri contohnya, lu butuh bank lu, lalu ada bank penerima, dan mungkin ada beberapa bank perantara di antaranya. Nah, setiap perantara itu ambil biaya, dan prosesnya bisa makan waktu sampai berhari-hari. Nah, kalau di blockchain, lu bisa transfer langsung ke orang yang dituju itu tanpa perantara sama sekali. Biasanya otomatis jauh lebih murah ya, dan prosesnya bisa selesai hanya dalam hitungan menit atau mungkin detik. Nah, keempat ya, itu nggak ada manipulasi sama sekali. Kalau sistem terpusat ya, pihak yang punya kontrol itu bisa ngebekuin akun lu misalnya, atau bahkan ngeblok transaksi lu, atau bahkan bisa ngubah data tanpa sepengetahuan lu sendiri ya, pemilik datanya. Nah, kalau di blockchain, begitu transaksinya itu udah dicatat, itu nggak ada satu pihak pun yang bisa ngubah atau bahkan ngapus catatan itu, termasuk orang yang bikin blockchain-nya sendiri, atau kita pemilik data si blockchain-nya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan utamanya ya. Kenapa bank itu benci blockchain? Jawabannya simpel sebenarnya ya. Karena semua kelebihan blockchain yang tadi barusan gua sebutin itu semuanya bisa ngancem posisi bank. Pertama nih, bank itu adalah perantara. Jadi, selama ini itu bank dapat duit dari jadi perantara. Lu transfer duit misalnya, bank dapat fee juga. Lu tukar mata uang, bank juga dapat fee. Lu kirim duit ke luar negeri, itu juga bank dapat fee. Nah, blockchain itu bisa ngilangin peran perantara ini. Nah, kalau misalnya orang bisa transfer langsung tanpa bank, ya dari mana bank dapat duitnya? Nah, yang kedua, itu bank butuh kontrol ya. Nah, bank itu bisnis yang dibangun di atas kontrol. Nah, mereka itu kontrol siapa yang boleh buka rekening, siapa yang boleh transfer, berapa limitnya ya. Nah, kalau kita pakai blockchain, kontrol itu otomatis hilang ya. Siapa aja bisa ikut, kapan aja, bahkan tanpa izin dari siapapun. Nah, yang ketiga, bank juga butuh data lu. Nah, bank itu punya semua data keuangan lu. Mereka tahu gaji lu berapa, lu belanja di mana, lu transfer ke siapa ya. Data itu tuh punya nilai yang sangat tinggi. Nah, kalau di blockchain, data transaksi itu memang transparan ya, tapi identitas penggunanya itu bisa anonim. Jadi, bank nggak bisa lagi itu nge-profile nasabahnya kalau pakai blockchain. Nah, keempat, bank itu bisa diatur pemerintah ya, atau diregulasi. Sedangkan kalau blockchain itu nggak bisa. Nah, pemerintah tuh bisa nyuruh bank buat contohnya ngebekuin rekening seseorang, atau bahkan ngeblok transaksi tertentu, atau bahkan ngelaporin transaksi yang mencurigakan. Nah, di blockchain yang beneran distributed ya, itu nggak ada satu pihak pun yang bisa disuruh buat ngelakuin itu. Dan ini bikin bank otomatis atau pemerintah bahkan ya, itu nggak nyaman dengan blockchain. Tapi yang menariknya, itu bank tuh nggak sepenuhnya nolak blockchain sebenarnya. Mereka tuh cuma nggak mau pakai blockchain yang beneran terdistribusi. Nah, banyak bank besar itu sekarang bilang kalau mereka udah pakai teknologi blockchain ya. Tapi kalau lu perhatiin sebenarnya, mereka itu pakai private blockchain. Jadi blockchain yang cuma mereka atau bahkan partner mereka yang bisa akses. Jadi blockchain-nya tuh yang mereka kontrol sendiri. Nah, ini kayak apa? Kayak lu bilang misalnya gua udah pakai sistem voting yang transparan misalnya gitu ya. Tapi yang boleh vote dan ngitung hasilnya itu cuma lu dan teman-teman lu sendiri gitu ya. Nah, itu adalah private blockchain. Jadi ini secara teknis sebenarnya masih pakai teknologi blockchain ya, tapi prinsip utamanya yang terdistribusi tadi ya, dan nggak ada yang kontrol itu jadinya hilang. Jadi pada dasarnya itu cuma database biasa yang dikasih label atau embel-embel blockchain biar kelihatan keren. Nah, jadi kalau ada bank bilang mereka pakai blockchain, tanya dulu, blockchain-nya itu terdistribusi atau private? Kalau private, ya itu sebenarnya bukan blockchain beneran. Jadi kenapa bank benci blockchain? Karena blockchain yang beneran itu, yang terdistribusi ya, itu ngancem semua hal yang bikin bank itu bisa eksis ya. Peran perantaranya, kontrol mereka, bahkan akses ke data kita. Nah, bank sebenarnya nggak benci teknologinya, bank itu benci karena blockchain itu bisa bikin mereka nggak relevan lagi. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat, blockchain itu masih teknologi yang terus berkembang ya, jadi masih banyak tantangan dari sisi kecepatan, regulasi, bahkan adopsinya. Jadi bukan berarti besok semua bank hilang, ganti semuanya ke blockchain, jadi tidak secepat itu juga ya. Nah, yang pasti, blockchain tuh udah ngasih kita alternatif. Dan sekarang kita tahu nih, ada sistem yang lebih transparan, lebih aman ya, dan nggak bisa dikontrol sama satu pihak pun. Gue Eko Kurniawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!